Kemudian ia diikat ke sebuah troli listrik dan dibawa ke tepi jendela. Lalu Hannibal bertanya, apakah Mason yang telah mengadakan sayembara berhadiah jika ada yang menemui dirinya? Rinaldo pun menjawab, ya. Setelah tanya jawab yang singkat itu, HP Rinaldo berbunyi dan dengan cepat Hannibal mengambilnya. Ia terkejut karena yang menelpon adalah Clarice. Mereka berdua akhirnya mengobrol, tapi karena Hannibal sedang melakukan salah satu hobi kesukaannya, ia pun mempersingkat teleponnya dengan Clarice. Setelah itu, Rinaldo dibawa ke tepi balkon. Carlo dan adiknya yang ada di luar pun melihat dan segera pergi berlari masuk ke dalam untuk menyelamatkan Rinaldo. Tapi sudah pasti itu sia-sia. Hannibal langsung merobek perut Rinaldo dan mendorongnya jatuh melalui balkon hingga ia menggantung, persis seperti leluhurnya zaman dahulu. Adiknya Carlo yang berada di dalam pun mengalami nasib yang sama di tangan Hannibal. Clarice yang sedang jogging santai untuk menghilangkan penat, tampak ia seperti sedang diawasi. Sekilas terlihat ada bayangan orang di belakangnya saat berlari. Mason yang sedang menelpon Paul, di mana dalam telepon itu, Mason akan memberikan Paul uang sebanyak $500.000 jika mau menjebak Clarice. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar Clarice dapat memancing Hannibal untuk keluar. Esoknya Clarice mendapat tuduhan kalau ia diam-diam telah berkomunikasi dengan Hannibal karena ditemukan sebuah kartu pos dari sang dokter Hannibal. Ya, tapi seperti kita tahu, ini hanyalah jebakan dari Paul dan Mason. Karena hal ini, Clarice diskors untuk sementara sampai penyelidikan atas tuduhan ini selesai. Ia pun langsung murka kepada Paul karena sudah tahu kalau ini semua hanyalah jebakan, hingga akhirnya mendapat perhatian khusus dari media. Esoknya Paul yang sedang pergi untuk bersepeda, terlihat Hannibal menyelinap masuk ke rumah Paul. Walaupun di tempat itu ada anjing penjaga berjenis Helder, anjing itu tampak takut kepadanya. Setelah itu, ia mengambil surat tagihan telepon Paul, lalu pergi keluar. Kemudian ia pergi berbelanja beberapa alat makan dan pergi juga ke rumah sakit untuk meminjam beberapa alat medis di sana. Kemudian pergi ke sebuah rumah di tepi danau dan menurunkan barang-barang belanjaannya. Setelah beres berolahraga, ia lanjut beres-beres rumah, kemudian merenung di sofa sampai tertidur. Lalu malamnya Hannibal datang berkunjung dan melihat keadaan Clarice. Paginya saat bangun, ia kaget dengan keadaan meja tamunya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Saat diangkat, ternyata itu adalah Hannibal. Ia menyuruh Clarice untuk segera mengganti baterai telepon itu, karena akan menjadi obrolan yang sangat panjang. Lalu memberikannya instruksi untuk pergi keluar. Clarice pun berkendara dengan mobil dan dia diikuti oleh sebuah minivan hitam. Lalu sesuai arahan Hannibal, Clarice diarahkan menuju Union Station. Dalam pembicaraan di telepon, Hannibal berusaha untuk memanipulasi Clarice dengan cara membahas tentang kegagalan karirnya. Tapi karena ia sudah kebal oleh hujatan cacian makian netizen, ia tidak memasukinya ke hati. Ia malah justru fokus untuk mencari petunjuk Hannibal berdasarkan suara di telepon, karena ia merasa kalau Hannibal juga berada di dekat situ. Clarice kemudian memberikan peringatan kalau Mason sedang memburunya dan menyarankan untuk menyerahkan diri agar mendapat perlindungan. Masa iya seorang Hannibal top global psikopat mau menyerahkan diri gitu aja? Ya enggak lah bro. Clarice yang sadar jika ia sedang dibuntuti oleh anak buah Mason. Hal itu malah menjadi dilema baginya. Karena kalau ia terus mengajar Hannibal, itu hanya akan memberikan petunjuk kepada anak buah Mason. Hannibal pun menawarkan bantuan untuk membasmi anak buahnya Mason. Tapi tentu saja hal itu ditolak Clarice. Dan saking isengnya Hannibal, di saat Clarice lagi pusing mencari, ia malah dengan santainya mencolek rambut Clarice saat naik komedi putar. Kemudian Clarice mendekati sebuah photobox karena mengira kalau Hannibal sedang berada di dalam sana. Tapi saat mendekat, yang ia temukan hanyalah sepasang sepatu wanita yang dibeli Hannibal untuk dirinya. Hannibal pun tiba-tiba disergap oleh anak buah Mason menggunakan pistol listrik, kemudian menculiknya. Clarice yang ada di sana berusaha untuk menghentikan, tapi sia-sia. FBI dan polisi pun datang. Clarice dimintai keterangan oleh bosnya. Ia bilang kalau Hannibal diculik oleh anak buah Mason dan ingin ikut pergi menyelidiki rumahnya. Tapi bosnya menolak dan menyuruhnya untuk pulang. Para polisi pun bergerak ke rumah Mason dan tentu saja tidak menemukan apa-apa.
Setelah itu ia menelepon Carlo dan menyuruhnya untuk pulang membawa Hannibal. Lalu Clarice yang tidak puas akan hasil kerja polisi, ia memutuskan untuk menyelidikinya sendirian. Kemudian scene berpindah di mana akhirnya Hannibal dan Mason bertemu. Mason mencoba untuk menakut-nakuti Hannibal dengan bilang kalau kakinya akan dijadikan hidangan makan malam, lalu melumuri badannya dengan garam agar ia mati secara perlahan. Tapi tanpa tak terlihat sedikit pun rasa takut dalam dirinya, karena Hannibal tahu jodoh rejeki maut sudah ada di tangan Tuhan. Lalu terlihat Clarice sedang memata-matai rumah Mason, kemudian mengikuti sebuah mobil hitam yang sedang membawa Hannibal ke dalam sebuah kandang. Setelah itu Hannibal dibawa ke sebuah ruangan besar sambil diinfus dan memakai forklift. Kemudian terlihat kalau mereka juga membawa para babi liar. Lalu, Carlo menyetel sebuah rekaman suara azab kubur orang yang sedang berteriak kesakitan. Seketika para babi di sana pun langsung heboh dan tampak menjadi lebih beringas. Sepertinya, Mason berniat menjadikan Hannibal sebagai santapan untuk para babinya. Tapi sebelum Hannibal dimakan, Clarice menerjang masuk dan menembak kedua penjaga tersebut. Di saat ia mau membuka ikatan Hannibal, ia diberitahu kalau ada orang ketiga yang sedang bersembunyi di belakangnya. Clarice mencoba menemukan orang itu, tapi ia ikut tertembak juga. Hannibal pun dengan sigap mengangkat badan Clarice tepat di saat para babi liar itu mendobrak masuk. Mason pun datang, lalu menyuruh Cordell untuk ke bawah mengambil senjata dan menembak Hannibal. Tapi Hannibal malah memberikan saran untuk mendorong Mason jatuh ke bawah. Dan nanti kalau ditanya, bilang aja kalau itu adalah perbuatannya. Karena Cordell udah nggak tahan diperintahkan terus, ia pun merusak kursi Mason hingga ia meluncur jatuh ke bawah dan menjadi santapan makanan para babi. Lah, malah jadi senjata makan tuan jadinya ya. Lalu dengan santainya Hannibal pergi sambil menggendong Clarice. Kemudian ia membawanya ke sebuah tempat dan mengobati lukanya. Paul yang sedang pergi ke rumah tepi danaunya, dan kalau kalian sadar, ini adalah rumah yang sama di mana Hannibal sebelumnya pergi. Dan seperti kita duga, saat Paul masuk ke dalam, ia disergap dan dibius Hannibal. Kemudian Clarice terbangun dengan keadaan yang rapi dan telah memakai gaun model black velvet. Ia pun bingung karena nggak tahu lagi berada di mana. Setelah itu walau sempoyongan, ia mencoba untuk memeriksa keadaan sekitar dan menemukan barang-barang pribadi miliknya. Kemudian mencoba menelpon untuk meminta bantuan. Setelah itu saat turun ke bawah, di dapur terlihat ada sebuah alat pemotong yang baru saja digunakan. Kemudian, ia melihat Hannibal dan Paul di ruang makan. Tapi anehnya, mereka berdua malah terlihat akrab. Clarice pun pergi menghampiri mereka dan dengan santai Hannibal menyuruhnya untuk bergabung. Karena tahu kalau Clarice masih pusing akibat pengaruh obat. Lalu mereka melanjutkan acara makan malam dengan Hannibal sebagai kokinya. Karena Paul bersikap kurang ajar sama Clarice, Hannibal memberikan semangkuk sup dan Paul bilang kalau rasanya agak aneh. Hannibal dengan santainya hanya menjawab kalau rasanya memang akan aneh untuk dirinya, karena sup itu menggunakan bahan dari salah satu bagian diri Paul. Tapi Hannibal menjamin kalau sajian berikutnya akan lebih menggugah selera. Kemudian Hannibal membuka topi dan juga batok kepala Paul sampai terlihat otaknya. Clarice pun langsung ngeri. Karena setelah itu, Hannibal memotong sebagian kecil otak tersebut, kemudian memasaknya sebentar, lalu memberikannya kepada Paul. Hal ini pun hampir membuat Clarice muntah. Mohon maaf ya, karena adegannya bisa membuat videonya jadi dolar kuning, jadi nggak saya tampilin ya. Habisnya adegannya serem bro. Lalu Hannibal pergi ke dapur dengan Paul. Diam-diam Clarice datang dan ingin menyergap Hannibal. Tapi ya karena masih dalam pengaruh obat, tentu saja dia kalah tenaga. Hannibal pun meminta Clarice untuk membiarkan dirinya lari. Karena ternyata dulu saat dia sedang jogging melintasi hutan, yang mengawasi dari jauh adalah sang dokter Hannibal. Clarice kembali menyerang tapi berujung dengan rambutnya dijepit ke dalam kulkas. Kemudian Hannibal mengucapkan salam perpisahan lalu mencium bibir Clarice. Tetapi tanpa dia duga, hal itu malah membuat tangannya terborgol.
Hannibal pun tampak kesal karena Clarice tidak ingin memberikan kuncinya. Ia akhirnya mengambil sebuah pisau daging, setelah itu menanyakan apakah tangannya mau dipotong di atas atau di bawah pergelangan tangan. Kemudian sambil memperingatkan Clarice bahwa ini akan terasa sangat sakit, ia pun langsung memotong. Enggak lama, FBI dan polisi pun datang. Tapi anehnya, kita bisa melihat kalau tangan Clarice tidak putus dan sepertinya Hannibal berhasil kabur. Scene pun berganti, di mana Hannibal berada di dalam pesawat. Dari sini mungkin bisa kita menebak kenapa Hannibal memakai penyangga lengan. Ia pun menyiapkan makanan yang telah dibawanya sendiri. Lalu ada seorang anak kecil yang penasaran dengan bekalnya Hannibal. Ia pun menjelaskan beberapa menu makanannya dan tampak ada sepotong otak yang telah dimasak. Awalnya Hannibal tidak ingin berbagi, tapi si anak kecil terlihat tertarik dengan otak tersebut. Terus karena Hannibal mengingat perkataan ibunya yang bilang kalau kita harus mencoba hal-hal yang baru, sang dokter pun menyuapi otak tersebut ke anak itu dan film pun berakhir. Ya itulah tadi alur cerita dari film Hannibal. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Like jika kamu suka, dislike aja jika kamu gak suka. Jangan lupa juga untuk di subscribe agar kamu gak ketinggal video menarik lainnya dari saya. Saya Fazza pamit undur diri. Salam satu asa, salam satu cerita. Bye.